Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya akan sedikit membahas tentang Apple. Mungkin di luaran sana sudah banyak yang membahas. Saya akan sedikit membahas yang berbeda dari 7 bauran pemasaran Apple. Yang pertama adalah kebutuhan akan periklanan atau promotion. Selain juga place. Mereka menempatkan produk itu dalam outlet-outlet yang terpisah dengan ornamen-ornamen yang mencirikan bahwa mereka memiliki kekhususan dalam a place. Kemudian juga Apple menciptakan desas-desus positif. Mereka melakukannya dengan word of mouth. Dalam arti desas-desus positif itu bisa dikembangkan melalui dua cara. Warm secara manually dan warm digital. Jadi warm secara digital yaitu dengan menggunakan media sosial. Kemudian mereka juga seringkali memberikan percobaan gratis sehingga itu menimbulkan juga warm. Mereka mentarget adalah warm yang positif. Perlu diingat bahwa menurut data dari lembaga riset Nielsen bahwa dikatakan bahwa warm itu berpengaruh sangat besar, yaitu sekitar 92% orang itu percaya dengan word of mouth atau pengalaman dari orang lain, sehingga itu pun akan memicu terjadinya transaksi atau pembelian. Sekitar 70% itu mereka percaya dengan warm secara digital, seperti di Instagram, kemudian di TikTok atau di YouTube, itu sekitar 70%. Ini seperti yang disampaikan oleh Skiller. Discussing the iPhone said people decide to not to pay for any advertising during a brief period after the device was introduced in January 2017, and when it went on sale later in the year. We didn't need to, Schiller said. He read from several rare reviews of the iPhone and iPad, explaining that such story did a better job than advertising to build buzz. Bahwa dikatakan oleh Skidler bahwa mereka tidak terlalu butuh advertising. Mereka justru membutuhkan word of mouth dari para pelanggannya, dari target marketnya, seperti itu. Jadi mereka tidak jor-joran di iklan. Bahkan menurut informasi mereka justru sangat jor-joran di investing untuk research, kemudian untuk develop gitu ya, untuk memahami konsumen. Mereka hampir mengeluarkan 232 triliun untuk riset seperti itu ya, untuk produk, kemudian untuk memahami konsumer. Kemudian yang kedua, mereka mengenai perang harga terkait dengan price atau pricing. Apa sih yang mereka tonjolkan? Yaitu proporsi produk mereka, desain yang cantik, kemudian kemasan yang ramping dan kecil, sehingga mereka mudah membawanya. Dan mereka membenarkan harga yang tinggi. Secara kualitas mereka kualitas lebih baik, dan mereka mempersepsikan lebih unggul daripada yang lainnya. Mereka menonjolkan sekali lagi USP, unique selling proposition merekanya, sebagai produk yang cantik, ramping, dan seterusnya. Oke. Kemudian pemasaran dan produk yang sederhana. Kita bisa lihat produk iPad seperti ini. Ini produknya juga sederhana, kemudian memberi benefit dan membuat hidup lebih baik. Jadi dalam arti mereka tidak terlalu menonjolkan fitur-fiturnya, mereka menonjolkan benefit yang mereka akan peroleh. Kemudian mereka sangat detail memberikan copywriting, judul dan subjudul yang tepat. Contohnya iPad Pro. Dalam sebuah copywritingnya dia menyatakan bahwa
your next computer is not a computer. Bahwa secanggih itukah iPad Pro sehingga bisa dipergunakan sebagai komputer dengan penyimpanan data yang besar, dengan multitasking yang beragam. Mereka mengibaratkan bahwa iPad Pro itu seperti komputer, jadi Anda pun mudah untuk membawanya dengan ramping dan sebagainya. Itulah, mereka juga menggunakan copywriting yang bertolak belakang. Itu banyak dilakukan oleh Apple. Ini seperjalan dengan apa yang disampaikan dengan Leonardo da Vinci. Kesederhanaan adalah kecanggihan yang tertinggi. Bahwa kesederhanaan itu juga terhubung juga dalam website mereka, karena menurut data informasi bahwa 16% orang itu membaca website secara keseluruhan, berarti kata per kata baca. Tapi sebagian besar orang, justru 79% orang itu membaca website hanya sekilas-sekilas saja. Makanya iPhone pun memberikan website yang mereka dapat akses dengan mudah, dengan cepat, dan seterusnya. Ini terkait dengan iklan dari iPad. Kita lihat iklan iPad, dia banyak sisi longgar putihnya atau sisi ruang kosong putihnya, karena lebih nyaman, lebih enak dilihat, lebih jelas fokusnya, seperti itu ya. Oke. Nah, kita poin keempat, mengenali audien dan memakai bahasanya. Terkait audien itu terkait dengan buyer persona, makanya perlu lebih detail lagi tentang demografinya seperti apa, kemudian geografinya seperti apa, kemudian penghasilannya berapa, kemudian psikografinya seperti apa, bahasanya yang dipakai seperti apa. Jadi mereka mengenali dengan detail dan baik untuk pelanggannya. Jadi misalkan pelanggan untuk usia 15 sampai 25 tahun, kemudian 25 tahun sampai dengan 40 tahun, mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian menyampaikan benefit dari fiturnya sekian megapiksel, sehingga mereka menyodorkan bahwa ketajaman foto ini akan tidak menghilangkan memori Anda, atau kesenangan Anda dalam melihat foto itu teraplikasikan dalam fitur besarnya megapiksel, atau kecepatan prosesnya didukung oleh fitur prosesornya, seperti itu. Kemudian mereka membuat konten-konten yang menarik menurut target market mereka. Mereka build avatar, atau yang tadi kita sebut dengan buyer persona, bahwa sangat spesifik, sangat detail. Semakin spesifik, semakin detail, maka strategi pemasaran yang kita lakukan akan lebih tepat sasaran. Kemudian berikutnya adalah merancang consumer experience atau consumer journey. Ya, ini terkait dengan proses, bahwa proses melakukan pembelian, yaitu mereka dari awareness, kemudian lari ke interest, kemudian baru purchase, kemudian retention, kemudian advocate, atau mereka menjadi tenaga pemasar kita. Itu dilakukan dengan bertahap. Jadi mereka sangat fokus. Kemudian dari tujuan akhirnya adalah kesenangan dari pelanggan atau kepuasan dari pelanggan itu, sehingga nanti akan menimbulkan advocacy atau menimbulkan retention atau pembelian berulang. Oke. Jadi mereka ke tujuan akhir. Bahwa banyak dari konsumer atau pelanggan Apple, setelah mereka membuka produknya, kemudian mengetes barangnya, mereka itu memvideokan secara sukarela. Jadi mereka memposting di Instagram mereka, YouTube mereka, TikTok mereka, sehingga mereka menjadikan produk itu menjadi produk yang viral dengan didukung oleh kualitas yang baik atau lebih baik, seperti itu. Mereka senang untuk ngambil foto, kemudian video ya.
Nah, ini outlet dari Apple, mereka dibuat sedemikian nyaman dengan ornamen-ornamen abu seperti itu, sehingga konsumer merasa sangat different dalam mengakses produk-produk Apple, menggunakan terutama juga. Kemudian yang keenam adalah membidik emosi target market. Emosi itu seperti yang tadi kita sampaikan, ada consumer journey dengan tahap-tahapan seperti itu. Maka koneksi emosional, mereka kemudian sharing cerita, video, bahkan viral, kemudian membangkitkan emosi, bahagia, kagum, dan sebagainya. Itu yang akan membuat orang berbondong-bondong. Bahkan saat launching pun mereka kadang-kadang mengantri. Kemudian bahwa pembelian itu banyak dari aspek emosional, dari kagum, kemudian dari kesenangan atau tertawa, dan seterusnya. Nah, ini kita ambil data dari BuzzSumo, kemudian juga dari Orkidok by Ngah Kagan, bahwa apa sih emosional yang banyak keluar yang mempengaruhi pembelian. Jadi sekitar 25% adalah kekaguman. Oh, produk ini, produk Apple luar biasa. Produk tadi disampaikan bahwa iPad Pro itu selayaknya komputer. Kekaguman karena teknologinya lebih unggul. Nah, itu 25% di sini itu kekaguman. Jadi kalau rekan-rekan mau produknya meningkat secara pembelian, orang lebih emosional untuk membeli produk rekan, ciptakan kekaguman dari produk rekan-rekan. Kemudian yang berikutnya adalah 17% adalah laughter atau kesenangan, tertawa di sini, kesenangan. Mereka suka. Jadi ciptakan produk Anda itu disukai sama orang lain. Jangan sampai produk Anda itu tidak disukai orang lain. Itu berlaku bagi produk, people-nya juga sama. Kemudian lingkungannya atau surrounding-nya harus sama, bahwa itu memberikan kesenangan. Jangan sampai itu menimbulkan contohnya nih, tempatnya sempit sehingga menimbulkan orang nggak nyaman. Itu juga emosional orang akan berperan di situ. Jadi emosional untuk pembelian itu akan menurun. Kemudian di sini adalah 15% amusement, yaitu bersifat hiburan, bahwa produk ini bisa dipakai dengan benefit yang beragam, hiburan, bisa menyenangkan, joy, kesenangan, dan lain-lain. Itu adalah sekitar 29%. Bahwa ciptakan produk Anda adalah produk yang membuat kagum, kemudian buat orang tertawa, kemudian iklan Anda membuat orang tertawa, jadi orang terlibat di situ. Kemudian iklan Anda membuat juga sebagai hiburan, kemudian sebagai kesenangan. Oke. Ya, kita ke bagian yang ketujuh atau yang terakhir adalah membangun komunitas. Apple dipersepsikan sebagai produk yang keren, menyenangkan, dan bersahabat. Mereka membangun komunitas secara global, secara Indonesia. Ada Apple Community Indonesia. Mereka different. Mereka memakai different. Mereka membangun komunitas, membangun ekosistem di mana produk-produk mereka saling berkaitan. Ketika Anda beli iPhone, akan mudah berkaitan dengan iPad, kemudian juga mudah dengan produk Apple lainnya. Nah, ini dia produk Apple. Ini iPhone, iPad, Pro Max, mereka juga ada Watch, dan mereka saling berkaitan, cloud mereka, sehingga orang cenderung setelah beli Apple dengan kualitas yang bagus, mereka akan beli produk Apple yang lain, karena memang perusahaan mempush bahwa mereka melayani konsumer secara baik, sehingga mereka terdapat kepuasan konsumer. Mereka sebagai advocate, mereka melakukan retention dalam pembelian. Ini komunitas Apple di luar negeri, di Indonesia pun ada. Oke, pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari marketing mix 7P Apple? Jadi sebetulnya kita bisa simpulkan mind mapping kita dalam marketing mix 7P Apple. Oke, mereka membuat desas-desus positif
Apa itu? Promotion. Kemudian produk sederhana dan layak dihargai secara premium. Jadi teknologi yang disampaikan Da Vinci tadi, kesederhanaan adalah kecanggihan teknologi. Jadi produk Anda tidak perlu terkesan mewah dan sebagainya, tapi sederhana, fungsinya mudah dipakai, dan tonjolkan selalu benefit. Ketika saya contohkan yang lain seperti membeli rumah, maka Anda bisa katakan bahwa dengan beli rumah di sini Anda akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan, sehingga Anda tidak akan telat, Anda akan lebih disayang oleh pimpinan Anda. Oke. Kemudian mereka juga yang berikutnya, yang ketiga adalah copywriting yang mengena dan menyampaikan bahwa mereka detail. Tadi saya sampaikan bahwa copywriting yang mereka sampaikan adalah paradok atau berbeda. Contohnya yang tadi Promac, yaitu iPad Pro ya. Jadi itu layaknya komputer. Jadi mereka paradok, mereka gunakan seperti itu. Jadi mereka gunakan copywriting yang tidak setengah-setengah, tapi memang yang terbaik. Mereka punya copywriter. Kalau Anda belum punya copywriter, tidak mengapa, Anda bisa belajar sedikit-sedikit untuk menyusun kata-kata Anda menjadi kata-kata yang memang menggugah secara emosional. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui detail pelanggan. Ya, tadi disampaikan ada avatar. Oh, konsumer saya untuk di Jawa Barat Apple seperti ini, bahasa pendekatannya seperti ini. Mungkin di Indonesia bagian lain, Jakarta, pendekatannya beda, bahasanya pun berbeda. Apple sangat detail untuk hal seperti itu. Kemudian mereka mengamati consumer journey. Jadi saat mereka melihat barangnya, kemudian membeli barangnya, itu mereka memberikan poin-poin detailnya yang berujung bahwa itu kesenangan. Kemudian juga memberikan event positif ya. Kemudian keputusan pembeli bersifat emosional, makanya mereka membangun sisi emosionalnya dengan bahwa produk mereka diasumsikan produk yang baik, keren, bersahabat. Kemudian juga tadi disampaikan membangun ekosistemnya, membangun ekosistem secara keseluruhan. Bahkan mereka menganggarkan ratusan triliun untuk membangun ekosistem, membangun produk, riset, dan seterusnya. Oke, kalau kita bisa ambil kesimpulan, ada beberapa yang dimainkan di Apple marketing. Marketing udah berkembang menjadi 9. Mereka memainkan produk, jadi produk yang simple, produk yang menonjolkan benefit. Kemudian promotion, mereka pakai word of mouth, baik itu digital maupun yang non digital seperti desas-desus. Kemudian digital pasti rekan-rekan udah tahu ya. Kemudian pricing mereka lebih tinggi dengan percaya diri, tapi berhati-hatilah menyampaikan pricing harus sesuai dengan kualitas barangnya, kemudian persepsi orangnya. Kemudian place, kemudian mereka membangun tempat yang outlet menjual secara spesifik dengan ornamen warna-warna yang smooth dengan warna abu sehingga memang membuat orang nyaman. Kemudian mereka menggali avatar, mereka menggali buyer persona dengan detail, dengan demografi, psikografi, geografi. Kemudian proses yaitu consumer journey mereka diaplikasikannya. Kemudian yang berikutnya mereka membangun people opinion dalam sebuah komunitas dan ekosistem. Mungkin political power dan physical evidence itu tidak dibahas atau mereka sudah melakukannya. Kalau rekan-rekan bisa mengaplikasikan ya minimal 4P atau syukur-syukur lebih dari itu, maka itu akan membangun efektivitas pemasaran. Semakin banyak, semakin detail, semakin tajam, itu akan mempengaruhi kualitas pemasaran Anda. Maka do detail, do the best. Insya Allah produk rekan-rekan akan memiliki nilai lebih dan pemasaran akan lebih baik sehingga akan mempengaruhi penjualan rekan-rekan. Oke, dari saya seperti itu.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.